Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. 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 Oke, selamat pagi semua teman-teman. Pagi, Bu. Apa Bu Guru? Pagi, Bu. Bu Guru senang banget loh bertemu dengan teman-teman yang cantik-cantik, yang cakep-cakep. Ini anak-anak baru masuk, masih fresh semua. Tapi di awal sebelum kita memulai pelajaran, kita baca doanya bersama yang sudah hafal semua, baca bismillah aja ya. Yuk kita bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semoga nanti kita belajar bisa khusyuk, bisa fokus. Oke ya. Nah, kemarin Ibu itu sudah menitipkan materi ketua kelas ke ketua kelas Mbak Nur. Mbak Nur, tolong Mbak dibuka materinya Mbak. Biar nanti teman-teman semua bisa melihat materi hari ini. Baik, Bu. Tunggu Mana sebentar. Mbak? Ayo, buka materi yang kemarin Ibu titipkan tuh. Nah, udah kelihatan teman? Sudah Bu, sudah Yang Mbak kelihatan. Nur buka tuh materinya tuh. Ya, Kelihatan. Coba baca judulnya. Al-Quran dan hadis Al-Quran dan sebagai Baca hadis pedoman tuh sebagai hidup. bareng-bareng. pedoman hidup. Besar tuh judul. Ya, Al-Quran hadis sebagai pedoman hidupku. Nah, Ibu lupa belum ngabsen, ada yang izin. Halo, Bu. Ya, ada yang izin nggak ya? Karena di meja Bu Guru nggak ada surat izinnya nih, tapi kelihatannya ada yang kosong tuh bangku tuh. Siapa tuh yang nggak ada ya? Tuh besok lagi kalau izin harus ada suratnya. Nggak boleh asal nggak masuk ya teman-teman ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupku. Ada beberapa kata kunci. Yang pertama ada kata Al-Quran. Yang kedua Al-Hadis. Dan yang ketiga adalah pedoman hidupku. Mbak Nur, buka lagi Bu. Halaman berikutnya Mbak. Nah, di sini yang pertama kita itu tujuannya adalah yang diinginkan meyakini Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Yang kedua, memiliki perilaku mencintai Al-Quran dan hadis dalam kehidupan. Yang ketiga, memahami kedudukan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup umat manusia. Nah, kalau di pelajaran Ibu itu ya, kalau di awal itu ada pembiasaan loh teman-teman. Apa? Ada apa? Pembiasaan Pembiasaan. agar apa? Agar hafal tanpa harus menghafal dengan sengaja. Kalau di pelajarannya Ibu itu di Al-Quran hadis di awal ada baca sholawat dulu biar pada pinter, biar belajarnya nanti fokus. Sudah pada bisa kan ya? Kalau di masjid itu biasanya mendengarkan tuh ngaji dari kecil ada sholawat kalamun. Udah pada bisa belum? Pada bisa ya? Belum. Kalau belum ikuti Ibu ya. Nanti baca bareng-bareng. Itu di situ juga Ibu sudah menyisipkan audio. Nanti sama Mbak Nur dikasih ke teman audionya biar teman-teman bisa ikut baca. Sekarang ikuti aja bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Mana bismillahnya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimul
yumallu sama'uhu tanazzaha an qaulin wa fi'lin wa niyatin. Terus sama gitu nadanya bihi. Nah, pinter. Lidain wa Wanuhu terus dalilun li liqal qalbi inda jahli jahli wa wa khairati faya faya rabbi mata diri hurufi fihi wa nawi fihi qalbi wa sam'i wa mulati sahil alayya hifzuhu summa darsahu bijahi nabi wal ali summa sahabati amin. Itu ya, jadi diawali dengan sholawat dulu, membacakan sholawat kalamun qadimu. Nanti teman-teman bisa membuka kembali audio yang ibu share di situ. Nanti minta ke Mbak Nur ya. Mbak Nur buka lagi halaman berikutnya Mbak. Iya, Itu cukupkan aja, nanti jangan kelamaan. nggak apa-apa, Bu. Yang Mana lagi ya? apa? Apa itu ya? Oh, pengertian Al-Quran dan hadis. Nah, sekarang untuk yang lembaran ini, Ibu minta teman-teman ada yang membacakan. Siapa ya? Yang baru datang itu siapa barusan tuh? Baru kelihatan? Siapa ya yang baru masuk? Mas Hendra Bu baru datang. Oh, Mas Hendra, ayo Mas, bacakan itu. Ada pengertian Al-Quran menurut bahasa dan istilah. Ayo bacakan. Hadiah buat yang baru masuk. Baik, Bu. Saya bacakan yuk. Iya. Pengertian Al-Quran dan hadis. Pengertian Al-Quran menurut bahasa dan istilah. Menurut bahasa, Al-Quran itu bacaan, berasal dari bahasa Arab. Kemudian menurut istilah, Al-Quran yaitu firman Allah atau kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril dan membacanya merupakan suatu ibadah. Sudah, Bu. Wah, lancar sekali, pinter. Itu secara bahasa artinya bacaan, ya. Itu sesuai dengan awal ayat yang diturunkan. Masih ingat kan dulu pas SD ayat pertama kali turun surat apa ya? Surat Surat Al-Alaq. pinter tuh, masih inget tuh kemarin pantesan pas di SD juara 1 tuh, pinter tuh. Iya, Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Di situ ada iqra, bacalah. Nah, jadi setiap apapun kita harus diawali dengan membaca terlebih dahulu. Itu kalau di kitanya. Kalau secara di Al-Qur'annya adalah secara bahasa Al-Qur'an itu adalah bacaan. Kalau kita kan otomatis mau kemana-mana harus baca dulu aturan. Mau minum obat, baca dulu. Bacalah aturan pakai. Di objek wisata, baca dulu tata tertib. Itu memang dasarnya Al-Qur'an adalah bacaan. Ketika di dunia nyata kita harus mau banyak membaca. Begitu ya teman-teman ya. Selanjutnya Bu. Mbak Nur, ayo ketua kelasnya ini langsung kerja nih, baru masuk, ketua kelas langsung kerja. Lembaran berikutnya Mbak, mana ya? Sudah, Bu. Kelihatan belum ya, Mbaknya Bu? kemana ini? Belum Mbak, itu ketutupan itu. Nah, sekarang udah kelihatan tuh. Oh, ya. Sekarang pengertian hadis menurut bahasa dan istilah. Yang paling tengah belakang siapa ya? Yang duduk di tengah belakang ya? Bacakan dulu. Saya Bu Guru. Biar kalian tuh nggak ngantuk. Kalau nggak ditunjuk suruh baca, biasanya ngantuk. Siapa ya? Saya Bu Guru. Mas Sadra, dibaca Mas.
Baik, Bu. Saya bacakan nih, Tuh, Bu. Mas Chandra masih tidur itu. Sudah bangun Ya, nih, dibaca Bu. dulu itu materi yang dari Mbak Nur. Ya, baca. Pengertian hal hadis menurut bahasa dan istilah. Menurut bahasa, baru, cerita, peristiwa, perkataan muda. Menurut istilah, segala Ya. sikap, ucapan, perbuatan, dan penetapan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya, Ibu. Wah, terus lagi baca. Ya, baca semuanya aja. Ayo, biar teman-teman dengar. As-sunnah, semua jalan hidup Nabi Muhammad. Satu lagi, Segala as-sunnah perbuatan adalah adalah semua jalan hidup Nabi Muhammad. Segala perkataan, perbuatan, takrir, sifat-sifat lahir batinnya, baik sesudah diangkat menjadi Rasulullah maupun sebelumnya. Sudah, Ibu. Oh, pintar sekali. Sekarang udah gak ngantuk kan? Nah, kalau udah suruh baca gak ngantuk. Sudah, Bu. Jadi yang lain jangan ngantuk. Nanti kayak ngantuk disuruh baca sama ibu. Selanjutnya, Mbak. Sudah selesai tuh halaman yang itu. Nah, tadi kita di halaman sebelumnya itu ada beda ya. Kalau al-hadis itu yang sudah diangkat menjadi Rasul itu kata kuncinya ya. Kalau as-sunnah itu walaupun sebelum perilaku Rasul tetap digolongkan kepada as-sunnah. Dah, yuk lagi ah. Selanjutnya, kesempurnaan dan keutamaan bacaan Al-Quran dibandingkan dengan bacaan-bacaan yang lainnya. Di antaranya, dijaga kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada ayatnya ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nanti kalau udah naik kelas kalian tambah tahu mana ayatnya, mana hadisnya yang menceritakan tentang ini itu. Nanti kalian ke depan akan tahu ya, belajar lagi dengan ibu nanti. Kalau di sini baru di awal. Yang kedua, dibaca oleh jutaan umat manusia walaupun belum mengetahui arti dan isi kandungannya, juga tidak dapat menulis aksaranya. Nah, dari kecil kan kita sudah membaca bismillah, betul? Betul kan? Dari kecil sudah baca bismillah, hafal Al-Fatihah. Nah, itu kan kita belum bisa menulis, belum bisa paham isi kandungannya asal ikutan baca, tapi tetap kita sudah tergolong membaca Al-Qur'an. Terus lagi diatur tata cara membacanya juga, etika membacanya. Nah, kalau membaca Al-Qur'an itu nggak boleh Al-Qur'annya di bawah. Kita harus wudhu terlebih dahulu. Ada tata keramanya. Terus lagi dipelajari susunan kata dan kosakatanya, juga makna isi kandungannya. Nah, pokoknya nanti teman-teman kalau sudah lebih lama lagi, sudah ada semester 2, bisa bertemu lagi dengan ibu dengan materi yang sudah lumayan jauh. Kali ini baru awal. Yuk buka lagi, Mbak. Bannernya kemana ini ya? Bukunya, nah kalian itu dulu kan sering sekali ya ikut kegiatan pramuka. Suka ikut kegiatan pramuka nggak? Tidak, Bu. Kenapa? Kalau di sekolah itu ada ekstra loh Capek. pramuka. Capek. Biasanya kalau di kegiatan pramuka itu ada yel-yel. Makanya ibu juga bikin lagu bikinan sendiri biar kalian semangat belajar, khususnya di sini adalah belajar Al-Quran hadis. Ibu bikin yel-yel sendiri, bikin syair sendiri. Nanti kalian dengerin Bu Guru dulu dan ikuti. Oke, siap ya. Jangan ada yang ngantuk loh, ini mau nyanyi lagi. Dengerin ya. Ya, Bu. Nadanya kayak gini. Nadanya dengerin dulu pakai lalala Ibu. La 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 la. Nanti kayak gitu nadanya ya. Oke, siap yuk. Mbak Eko siap ya? Yo, siap. Suaranya keluarin. Yo, siap. Semangat mengaji untuk mengisi masa depan Al-Quran dan dan sunnah sebagai sebagai pedoman. pedoman. Kami Kami penerus penerus para ulama, semangat belajar, Belajar budi jiwa, budi
jiwa. Terus naik sedikit kami mengaji. Kami mengaji bukti cinta pada Nabi sebagai suri teladan bagi kami. Semoga yang kuasa selalu memberkati jaya Jaya dunia wa Sekarang akhirat. teman-teman ikut nyanyi semua biar semangat. Yuk, tuh 2, 3 nyanyi dulu yuk. Semangat ya. Mana suaranya mana? Semangat mengaji. Ayo. Semangat mengaji untuk masa depan. Al-Quran dan Dan Sunnah sunnah sebagai pedoman. Nah, pindah terus. Kami santri penerus para Para ulama, ulama semangat belajar belajar. Ayo. mengebudi jiwa. Semangat belajar menggebu di jiwa. Lagi terus kami mengaji. Kami mengaji bukti cinta Pada Nabi Nabi sebagai suri tauladan bagi kami. bagi kami. Semoga Yang kuasa selalu memberkati. memberkati. Kami Terus kami percaya fitunya wa wa akhirati. akhirati. Ya wa akhirati. Ih, suaranya bagus banget. Ih, pinter. Besok lagi ada festival. Biar yang lagu motivasi ini biar buat lomba sama teman-teman semua yang bagus suaranya. Nanti dapat nilainya bagus karena mau mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke, selanjutnya halaman keberapa ini? Mengaji untuk masa depan. Itu kan masih bagus suaranya. Pinter. Ayo, fungsi. Kembali lagi fokus. Apa ya? Baca judul atasnya coba. Fungsi Di Al-Quran dan hadis secara Al-Quran dan hadis secara umum. Ini tidak banyak-banyak Ibu tulisnya ya, biar kalian tidak pusing. Yang pertama itu sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang utama. Terus lagi sebagai informasi dan konfirmasi terhadap hal-hal yang tidak diketahui oleh akal. Nah, sumber yang pertama sumber ajaran atau hukum yang utama. Dulu Ibu pernah dengar pas Ibu masih kecil, nenek Ibu itu pernah nyanyi. Yang gimana ya? Yang penyanyinya itu yang kayak gini. Ntar. Ibu lupa ntar. Yang belakangnya itu kitab. Lupa. Gimana ya? Ada yang pernah dengar nggak? Nenek Ibu itu dulu nyanyi gitu. Oh iya, Ibu ingat sekarang. Hidup berpedoman. Gimana ya? Lupa lagi. Ada yang pernah dengar nggak? Nenek gimana ya nyanyinya? Oh iya nih, gini. Hidup berpedomanlah pada kitab. Nah, ternyata dari zaman dulu itu sudah ada di lirik syair ya. Biar asik kita belajar itu tidak sepanang walaupun di sini ada pelajarannya Al-Qur'an hadis, jadi banyak diselipi dengan nyanyi yang masih relevan dengan pembelajaran kita. Jadi teman-teman ketika belajar Al-Qur'an hadis itu jangan sepanang, nanti belajarnya banyak banget baca ayatnya, itu pasti banyak banget baca hadisnya otomatis, tapi kita juga happy dengan menyambungkan syair-syair yang sudah ada dengan pembelajaran kita ya. Jadi ternyata syair-syair itu tidak sembarangan dibikin. Ada tujuannya biar nggak sepaneng ya. Dulu ternyata nenek-nenek tuh sudah dengar lagunya, katanya lagu Nasidaria kata nenek. Nah, nenek dulu pernah dengerin nyanyi lagunya Nasidaria itu tentang pedoman hidup. Ternyata di situ adalah harus berpedoman pada apa? Al-Quran. Al-Quran, Bu. Kenapa? Ada yang mau bertanya di sini? Ngantuk ya?
Mbak, dibuka lagi Mbak, halaman berikutnya Mbak, bukunya Mbak. Ini Sudah, udah pada Bu. ngantuk nih, udah pada pengen istirahat. Yuk buka. Sudah, Bu. Nah, sekarang biar semuanya ada oleh-oleh. Oleh-oleh di kelas, yang satu oleh-oleh di rumah. Yang oleh-oleh di kelas ini adalah tugas kelompok berdiskusi dengan teman sebangku. Apa yang kita diskusikan? Nah, ada pertanyaannya dulu. Cintakah kalian kepada Al-Quran dan hadis? Cinta enggak? Cinta, Yo. Bu. Nah, kalau Cinta, cinta buktikan ya, nggak boleh yang namanya cinta kepada Al-Quran dan hadis cuma ngomong doang, nggak boleh gombal. Yo, ini salah satu kita bukti cinta kepada Al-Quran dan hadis dengan cara seperti apa? Silahkan diskusikan, waktunya nggak lama-lama loh, karena ini berdiskusi dengan teman sebangku, jadi pendapatnya bareng-bareng, nggak lama 1 menit saja. Nanti berarti Mbak punya pilih sendiri, Mbak Umi mau sama siapa, Mbak Atin mau sama siapa, yang lain juga mau sama siapa, silahkan ya. Nanti angkat tangan dan sebutkan saya dulu Bu, gitu ya. Ibu hitung 1 menit. Nah. Sudah ada yang menemukan? Belum, Bu. Ayo, tuh Mas Sodik sama siapa Mas Baya? Bukti cinta kepada Al-Quran dan hadis. Yang mudah-mudah saja, yang sering kalian lakukan di keseharian di rumah. Saya, Bu. Ya, sama siapa teman sebangkunya? Namanya siapa? Namanya Nurjianti, Bu. Membaca Al-Quran Mbak setiap Tina. hari, Bu. Wah, pinter. Biar nanti hafal sama siapa duduknya, Mbak? Nanti Ibu catat yang sudah ada Tadi nilainya sama tuh Bu, bersama. apa tadi sama itu, Bu, Mbak Sri, Bu. Sama Mbak Sri ya? Iya. Yang cowok. Oh, pinter. Kelompok cowok nih, belum ada. Ayo. Yang cowok-cowoknya, mas-masnya ya. Kelompoknya siapa Saya, dulu, Bu, sama silakan. Pak Taufik, Bu. Oh iya, ya, Mas Sodik sama Mas Taufik, silakan. Ya, Gimana? sama Mas Taufik, ya. Gimana? Contohnya itu. Buktikan kecintaan kepada Al-Quran dan hadis. Rajin membaca Al-Quran, Bu. Oh, sering membaca Al-Quran. Lalu, apalagi? Baca selawat ya. Karena di situ ketika ada pertanyaan, teman-teman itu harus dengan kata kunci. Di situ harus ada bukti. Terus kepada siapa? Al-Quran dan Al-Hadis. Otomatis kalau Al-Quran yang membaca Al-Quran. Kalau hadis itu adalah sabda Rasulullah. Itu biasanya kita dengan cara kita banyak-banyak membaca sholawat. Referensi untuk berselawat yang modern. Janji itu adalah salah satu bukti kita cinta kepada Al-Hadis, salah satu bukti kita cinta kepada Nabi. Ini tugas individunya ya teman-teman. Yang pertama apa itu tugasnya? Membuat daftar tadarus Al-Quran setelah sholat 5. Al-Kafirun, sesudah sholat dulu membaca surat Al-Asr, itu ya, seperti itu ya, paham ya? Nanti tugas ini Ibu lihat di pertemuan yang akan datang. Yang kedua, melengkapi peta konsep. Nah, bukan Mbak, peta konsepnya Mbak, seperti apa? Nah, nanti di buku kalian, peta konsep ini ditulis kembali. Yang pertama, Al-Quran tadi yang sudah Ibu paparkan di depan, pengertiannya ditulis kembali ya, teman-teman ya. Biar tambah apa? Paham. Terus untuk yang ketiga, ijtihad, ada ijma dan qiyas. Silakan kalian cari referensi dulu di perpustakaan banyak. Oke Mbak, halaman selanjutnya.
Nah, di akhir, di pembelajaran Ibu itu biasanya dibuka dengan sholawat, ditutup dengan sholawat sebagai salah satu bukti kita cinta kepada Al-Quran dan hadis. Sholawatnya di sini sudah sangat populer, yaitu sholawat yang Allahumma arhamna bil Quran. Yuk tutup kita pembelajarannya dengan membaca sholawat. Allahumma arhamna bil Quran. Yuk. Baca semua. Baj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa Allahumma dzakirna minhuma nasina wa allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana-al-laili wa atrafan nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Oke ya, dibaca sholawatnya. Terima kasih dari Ibu. Pertemuan kali ini cukup sekian. Burung Irian, burung Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Sebentar ya, komputer saya error ini sebentar. Aduh. Satu, dua, tiga. Teman masih